Wabarakatuh. Sebelum memulai pada hari ini, mari kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pada hari ini, mungkin ada yang nggak hadir? Ada. Hah? Ada. Siapa? Pai. Baik. Bagus. Fajar. Fajar. Mungkin kenapa? Mungkin Izin kali. mungkin sakit kali ya? Oh, mungkin kalau ketika orang sudah datang, mungkin saja ya, mungkin sakit. Oke, kita akan memulai belajar hari ini. Baik peserta didik, tadi kita akan mempelajari namanya teks non-fiksi. Sini bisa dilihat di materinya tentang adanya non-teks non-fiksi. Baik, Dina boleh bacakan secara singkat saja. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi sesuai dengan fakta yang ada. Yes, baik. Sesuai ayat tersebut itu mengisi tentang teks non-fiksi berisi tentang fakta yang ada. Bisa dibilang itu adalah seperti kita melihat sesuai dengan fakta kenyataan. Berbeda dengan teks fiksi, karena bisa berhasil karangan tulisan kan, bisa jadi dilihat karangan baca buku, pernah melihat baca buku dengan baca puisi kan, itu salah satu adanya unsur fiksi. Sebenarnya yang seperti ini teks disebut itu tidak fiksi, artinya berdasarkan kejadian yang nyata. Ya, selanjutnya coba dibacakan tentang cara-cara karangan cerita non fiksi. Silakan, itu bisa. 1. Mencari ide kreatif. 2. Mengumpulkan referensi. 3. Membuat konsep yang ada ditulis yang akan ditulis. 4. Gaya bahasa. 5. Data pendukung. 6. Masukkan bagian yang lengkap. 7. Menulis judul yang tepat. 8. Mengecek ulang tulisan. Oke, sudah baca. Mari kita didik. Mari kita akan kita akan mengamati itu sama-sama mengenai namanya cara-cara membuat cerita non fiksi. Yang pertama itu seperti mencari ide. Nah, masuk itu kita sebelum membuat cerita teks non fiksi tersebut, kita harus cari dulu sebuah ide kreatifnya. Misalnya untuk contoh, misalnya kita mengambil ekosistem seperti namanya itu menjaga lingkungan. Ada juga contoh yang seperti rantai makanan. Bisa dilihat ada kita bahas mengenai ide pokoknya. Kita bahas kemudian ide kreatif menurut mengumpulkan referensi. Di situ bisa diamati dan mencermati. Mengumpulkan referensi itu seperti kita mencari sebuah referensi karya atau mencari ide untuk membuatkan sebuah tes. Berikutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu seperti kita menggunakan bahasa atau perkataan yang sesuai dan membuat orang lain enak dilihat. Itu disebut dengan gaya bahasa. Terus data berikutnya ada data pendukungnya. Nah, data pendukung itu maksudnya peserta didik itu atau peserta didik itu harus memiliki data pendukung dan bisa menopang untuk dalam tes tersebut. Yang peserta didik dilihat lagi namanya masukkan bagian buku yang terlengkap, memilih judul yang tepat, dan mengecek ulang tulisan. Itu maksudnya apa? Dia bisa ngamati sama-sama ya. Memasukkan bagian-bagian judul lengkap kan, misalnya kan bagian-bagian tes tersebut. Kemudian dari memilih judul ini yang harus peserta didik diperhatikan. Untuk memilih judul yang tepat harus memilih judul yang misalnya tuh judulnya tidak asal-asal, kemudian harus punya makna dan bernilai. Itu bisa dilihat sama nanti contoh dari tes tersebut. Dan ngecek tulisan ulang, maksudnya ibaratnya kita tuh ngecek kembali tulisan tuh entah apa tuh tulisan udah bagus, tepat, atau ada yang salah atau kurang. Bisa itu disebut cek ulang tulisan. Bisa dilihat itu namanya ada ide karangan tentang ekosistem sawah. Itu sebuah contoh. Nah, bisa dilihat di situ ada berikut contoh. Ide pokok karangan digunakan dalam ekosistem. Nah, di situ menggunakan kosakata. Bisa dilihat bisa melihat di amati sama-sama. Ini ada namanya ada seperti ekosistem, ekosistem sawah, ada makanan, terus makhluk hidup, konsumen,
tupai, habitat, karnivor, herbivor, rumput, belalang, burung, ular, dan jamur. Ya, itu merupakan contoh-contoh dari namanya ide pokok karangan tersebut dari contoh dari ekosistem sawah. Itu itu bukan contohnya. Begitu pula nanti kalau bisa sedikit membuat tes non fiksi itu, ini bisa memperhatikan juga jadi ide pokok tersebut. Jadi kan lebih nyaman apa yang membuatnya. Sini ada di bawahnya itu ada contoh banyak sekali. Misalnya ada pengertian ekosistem seperti sawah, ada ciri ekosistem sawah, ada sampai contoh proses perkelahian yang dilakukan oleh jamur. Seperti bisa melihat itu adalah merupakan contoh dari ide pokok dari namanya membuat teks non fiksi. Oke, buka halaman berikut ya. Di situ ada pengembangan ide pokok paragraf. Nah, di sini disebut setelah menentukan ide pokok, paragraf tersebut selanjutnya harus dulu mengembangkan kalimat sesuai dengan ide pokok yang paragraf tersebut buat. Maksud itu kita didik. Setelah melihat ide pokok yang sudah miliki atau sudah tahu, itu harus dikembangkan lagi. Selanjutnya mengembangkan kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan ide pokok. Seperti paragraf tersebut, karena ide pokok yang ditanya rantai makanan, jika kembangkan paragraf lagi rantai makanan, contohnya kayak rantai makanan, misalnya ini secara gambaran ya, seperti gambar bisa diamati dan mencermati. Misalnya dia kasih kecil itu kayak tikus, ada dari tikus ada lagi naik puncak rantai makanan lagi, kayak tikus, ular, dan seterusnya. Itu merupakan contoh-contoh dari ide pokok tersebut. Nah, bisa dilihat pertama ada namanya ekosistem air. Nah, bisa kita diamati, jadi telah sama-sama. Nah, coba kita lihat. Ini sini sih ada bisa kita lihat itu cuma contoh kecil dari tes non fiksi. Itu ada beberapa ide kalimat pokok yang harus diperhatikan. Misalnya kita harus ada contohnya ikan yang kita disantap, itu ada juga disebut ide pokok. Terus ada lagi misalnya kenapa ikan itu dagingnya, nah itu ada lagi, itu semua termasuk. Ya, coba yang browsing terus apa lagi ya, ada juga tahu ide pokok apa saja di dalamnya. Ini ekosistem air. Silakan. Sebut saja 3 saja ide pokok dari dalam tes non fiksi ekosistem air. Kenapa ikan-ikan itu dagingnya tidak terasa asin? Oke, itu yang pertama. Yang itu kedua. Ternyata ikan laut itu mampu memisahkan garam air laut yang diminumnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga. Loncaites. Sel tersebut aktif bekerja memompa garam untuk keluar dari tubuh ikan. Tubuh ikan. Oke, itu merupakan contoh dari ide pokok dalam tes non fiksi. Oke, ada sudah sampai di sini. Apa sudah dipahami, bisa Didik? Coba sebutkan apa yang disampaikan oleh awal mengenai apa ya, namanya tuh seperti non fiksi. Dijelaskan secara singkat lah, menurut sendiri lah. Apa yang disampaikan mata pelajaran hari ini? Misalnya ya menurut Jun aja. Mengetahui tentang teks non fiksi. Ada lagi? Oke, mungkin itu aja ya. Oke, seperti yang Juna bilang, itu sudah salah satu contohnya kita mempelajari tentang teks non fiksi.
Jadi peserta didik harus paham ya. Misalnya tuh bisa melihat dulu tentang cara membuatnya, ide pokoknya, paragrafnya yang dikembangkan, lihat cara membuatnya, dan bisa dia menelaah dan juga memperhatikan. Jadi kan ibaratnya tuh harus 50% paham lah mengenai kalau ini. Oke? Sekian cukup. Kalau memang ada yang ditanyakan? Enggak. Kalau ada, oke, alhamdulillah sudah paham. Oke, kita cukupkan pelajaran pada hari ini untuk peserta didik. Mari kita sebelum mengakhiri, Bapak akan menyampaikan apa rangkuman pada hari ini. Jadi kesimpulan kesimpulan. Jadi kesimpulannya hari ini adalah materi pada hari ini adalah kita itu mempelajari tentang tes fiksi. Itu adalah tes karya yang melihat berdasarkan fakta dan kenyataan di lapangan. Kita itu harus tahu mengenai seperti sampai ke awal, seperti memahami ide pokok, melihat paragraf, kemudian melihat ide kreatif yang membatas dan juga cara-cara lainnya. Itu bisa melihat dari contoh di teks non fiksi tersebut. Oke, terus didik. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan sekian cukup sampai sini dan mengucapkan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum oke, silakan pulang ke rumah masing-masing dan sampaikan salam pada orang tua.